اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية وتيسير كل أمورنا آمين يا رب العالمين. Kitab ini Mukhtasar Sunan Ibni Majah yang saya tulis pada tahun lalu. Kemudian kitab ini sampai ke Aljazair. Kemudian ternyata dipuji oleh seorang syekh ahli hadis di Aljazair. Alhamdulillah. Kemudian termasuk buku yang barusan saya tulis adalah ini, Al-Hikam Ad-Dardaiyah. Hikmah-hikmah dari perkataan Abu Darda. Sab'una hikmah di Abi Darda Hakimil Ummah. 70 kalimat bijaksana Abu Darda yang dijuluki sebagai Hakimul Ummah. Oh, ini saya. Termasuk juga yang barusan saya tulis adalah Al-Mukhtasarus Shaghir lil Jami'is Shaghir. Mukhtasar kecil untuk kitab Jami'us Shaghir. Termasuk yang barusan saya tulis juga adalah Al-Mu'jamul Mukhtar lil Ahaditsil Qisar. Kamus pilihan untuk hadis-hadis pendek. Ini mencakup 56 hadis karena setiap hurufnya alif yaitu 2 hadis, ba 2 hadis, ta 2 hadis. Nah, maka totalnya ada 56 hadis. Ini jumlahnya santri berapa sekarang? Bertambah ya? Enggak bertambah? Enggak, maksudnya dari Ramadan kemarin sama sekarang? Sama. Kok kelihatan banyak sekali? Apa ada malaikat-malaikatnya datang? Biasanya enggak sampai timur. Baik, ini sekedar cerita supaya antum lama-lama nanti juga ahli menulis. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syekhul Imam Az-Zahid An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas kitab Da'awah, kitab tentang doa-doa. Dan terakhir kita bahas hadis 1485 sahih. Ya, sekarang ya 1485. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullah ta'ala qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naqra Allahumma inni a'udzu bika minal jumur fa innahu bi'sad daji wa a'udzu bika minal khiyana fa innaha bi'satil bitana. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, sungguh aku berlindung kepada Engkau minal ju' dari lapar. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya lapar bi'sad daji, sebaik-baik teman tidur. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepada Engkau minal khiyanah, dari khianat. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya khianat itu bi'satil bitanah, sejelek-jelek teman dekat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya doa perlindungan. Sudah sering disampaikan doa ada 2 macam. Yang pertama permintaan atau masalah. Yang kedua perlindungan atau isti'adzah. Nah, di sini isti'adzah.
Nabi berlindung dari dua. Yang pertama lapar. Lapar adalah sejelek-jelek teman tidur. Kenapa? Karena kalau Anda lapar, Anda nggak bisa tidur. Coba antum pas lapar ditidurkan, nggak ngantuk-ngantuk. Sebaliknya kalau kenyang, mudah tidur. Makanya malam itu jangan banyak makan, nanti akhirnya terlalu kenyang, kemudian tidak bisa bangun tahajud. Tapi juga jangan tidak makan, karena kalau tidak makan nanti kelaparan malah tidak bisa tidur, sehingga malah terganggu juga tahajudnya. Kemudian berlindung dari khianat karena dia adalah sejelek-jelek bitonah. Bitonah dari kata-kata batin. Batin itu perkara dalam. Maka bitonah itu teman dekat yang mengetahui perkara dalam kita. Kalau kita punya rahasia, kita ceritakan kepada orang. Itu namanya teman dekat. Kalau ada teman tapi nggak dekat, kamu nggak akan ceritakan rahasiamu. Kamu ceritakan rahasiamu, nah berarti teman dekat. Nah, bitonah itu artinya seperti itu. Sejelek-jelek teman dekat adalah khianat. Khianat itu apa? Kebalikan dari amanat. Amanat itu apa? Adaul haqqi li sahibiha. Menunaikan hak kepada pemilik hak, itu amanat. Nah, khianat berarti sebaliknya. Dititipi duit malah diambil. Dititipi duit tapi nggak diurusi, akhirnya hilang. Nah, itu khianat. Maka para koruptor itu termasuk apa? Khianat. Karena mereka dititipi uang rakyat tetapi malah dikorupsi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini meskipun ya tidak harus kita baca setiap hari doa ini, tapi minimal kita seumur hidup sudah pernah membacanya satu kali. 1486 wa an aliyin radhiyallahu anhu anna mukataban, bahwasanya budak mukatab ja'ahu datang kepada Ali. Budak mukatab adalah budak yang memerdekakan dirinya sendiri dengan melunasi harganya kepada majikannya. Jadi sudah ada kesepakatan antara dia dengan majikan. Pak majikan, saya ingin merdeka. Harga saya berapa? Hargamu 100 juta. Baik, saya bayar 100 juta kepada engkau, maka saya merdeka. Itu budak mukatab. Apakah budak mukatab ada dalam Al-Quran pembahasannya? Ada nggak? Apa? Fakatibuhum. Surat apa? An-Nur ayat 33. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum. Nah, ini budak mukatab. Kalau antum baca Quran, ada kata-kata yang nggak paham, antum cari apa maknanya. Fakatibuhum, budak mukatab. Faqala, budak mukatab mengatakan, ini sesungguhnya saya ajaztu, saya lemah an kitabati, dari mukatabah saya. Jadi membayarnya nggak bisa. Fa'inni, maka tolonglah saya. Menunjukkan boleh minta tolong kepada manusia. Adapun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak bertentangan dengan hadis ini. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolong maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Ini juga tidak bertentangan dengan hadis tadi. Karena yang dimaksud di sini minta tolong hanya kepada Allah itu dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa membantu. Misalnya engkau sakit, ya siapa yang bisa menyembuhkan penyakit? Hanya Allah. Maka minta kesembuhan dari dokter nggak boleh. Minta obat boleh, tapi minta kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, Ali mengatakan, ala u'allimuka, maukah saya ajarkan kepada engkau kalimatin, beberapa kalimat, allamanihinna, yang telah mengajarkan kepada saya kalimat-kalimat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laukana, kalaulah ada, alaika, bagimu, mithlu jabalin, semisal gunung, dainan, berupa hutang, Addahullahu anka, Allah akan melunasi utang itu dari kamu. Gunung apa? Gak disebutkan. Ya, pokoknya segede gunung. Gunung Semeru kah? Gunung Lawu kah? Tapi dalam Jami'us Shaghir ada sebutannya Gunung Sobir. Laukana alaika mithlu jabali sobirin dainan.
Tambahan sobir ini ada dalam hadis yang lain. Kalau dalam hadis yang ini riwayat Tirmidzi nggak ada kata-kata sobir. Sobir itu gunung di mana? Sobir itu salah satu gunung yang terkenal di Yaman. Bisa jadi ini kejadiannya berarti di mana? Di Yaman. Dan ini sesuai dengan fakta, Ali pernah dikirim oleh Nabi ke arah Yaman. 3 sahabat Nabi dikirim Nabi ke Yaman. Ali bin Abi Thalib ke Hajar, Mu'ad bin Jabal ke Adan, kemudian Abu Musa al-Asy'ari ke Son'a. Nah, mungkin saja ini pas Ali dikirim ke Hajar, kemudian ada orang bilang kepada Ali, wahai Ali, saya punya mukatabah, saya nggak bisa melunasi, gimana caranya? Nah, kata Ali, kalau utangmu sebesar gunung Sobir ini. Kenapa yang disebut gunung Sobir? Karena berada di Yaman. Kalau dia berada di Indonesia, dia akan mengatakan, laukana alaika mithlu jabali Semeru au lahu au ghairu dzalik. Qul, katakanlah, Allahumma, kita baca, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ini tulisannya kurang ya, bukan wa aghnini tapi wa aghnini. Di situ ada tasabah dan misahnya enggak? Ada benar. Allahumma ya Allah, ikfini cukupi saya bihalalika dengan halalmu an haramika dari haram. Wa aghnini dan cukupi saya bifadlika dengan karuniamu amman siwaka dari siapapun selain engkau. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan. Jadi ini adalah doa masalah, doa permintaan yang fungsinya untuk melunasi utang. Kalau ada orang mengatakan, saya punya utang, sudah baca doa ini tapi belum juga lunas. Maka jawabannya dua. Jawaban pertama, bahwa Allah tetap akan melunasi utangmu, tapi waktunya tidak sesuai kemauan kamu. Kamu sudah baca berapa lama? Saya 1 bulan. Nah, sabar, baca terus. Kalau Allah menghendaki lunasnya itu 2 bulan, kamu baru 1 bulan kemudian putus asa, ya sudah, kamu yang salah. Jawaban yang kedua, mungkin kamu membaca doa ini tapi tanpa keyakinan kepada orang. Kalau membaca doa tanpa keyakinan kepada Allah yang nggak ada fungsinya. Dalilnya kita lihat sabda Nabi, muqinuna. Rasulullah bersabda, Allah, doalah kepada Allah wa antum muqinun. Kalian yakin betul bil ijabah akan dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Tapi kalau hatinya mengatakan, bisa enggak sih doa cuma 2 kalimat, padahal utang saya 1 miliar. Mana bisa doa 2 kalimat melunasi utang 1 miliar. Kalau sudah ngomong gitu enggak yakin enggak akan dikabulkan. Oke. Jadi kesalahannya di si pendoa. Bukan hadis ini yang salah, tapi kesalahannya si pelaku. Dan penjelasan ini berlaku untuk semua wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan siapa yang baca ini maka begini, siapa yang baca ini maka begini. Ada orang baca tapi nggak ada fungsinya tersebut. Nah, itu bukan salah di hadisnya, tapi salah di pengucapnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. 1487. Wa an Imran bin al-Husaini radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam allama mengajari abahu kepada bapaknya Imran, yaitu Husainan, namanya Husain, kalimatain 2 kalimat yad'u bihima yang dia berdoa dengan 2 kalimat tadi. Naqra. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma ya Allah, alhimni, ilhamkan kepada saya, rusydi, petunjuk saya, wa a'idni, dan lindungi saya, min syarri nafsi, dari kejelekan nafsu saya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Di situ ada waqala haditsun hasan, ada? Ada. Ya, nanti akan saya jelaskan.
Doa ini mencakup dua macam. Yang pertama masalah alhimni rusdi, yang kedua isti'adzah a'idzni min syarri nafsi. Maka doa ada dua macam. Boleh kita berdoa masalah saja, boleh kita berdoa isti'adzah saja, boleh kita gabungkan antara dua. Semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah allama mengajari kepada Husain. Ada sababul wurudnya. Kenapa Nabi ngajari kepada Husain? Waktu itu Husain ini masih kafir. Ditanya oleh Nabi, "Hei Husain, kamu nyembah berapa Tuhan?" Dia katakan, "Saya sembah 7, 1 di langit, yang 6 di bumi." Maka kata Nabi, "Kamu tinggalkan agama syirikmu. Kalau kamu masuk Islam, saya ajari dua kalimat yang akan bermanfaat untuk kamu." Akhirnya Husain masuk Islam, maka dia menagih janji Nabi, maka Nabi mengajarkan doa ini. Maka doa ini bukan doa yang main-main ini. Ini doa yang sangat penting sekali karena diajarkan oleh Nabi kepada orang yang diiming-imingi. Kalau masuk Islam, saya ajari doa yang penting. Cerita yang saya sampaikan ini bisa kita cari dalam kitab sumbernya, yaitu Sunan Tirmidzi. Kam ta'budul yawma min ilahin. Ya Husain, wahai Husain, kam ta'budul yauma, berapa Tuhan kamu sembah pada hari ini? Kam ta'budul yauma ilahan. Maka bapaknya tadi mengatakan 7, yang 1, yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Nabi bertanya, fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatik? Mana dari Tuhan-Tuhan itu yang kamu siapkan untuk ketika kamu sedang butuh? Ala alladzi fis sama, yang ada di langit lah. Nah, maka Nabi katakan, "Hei Husain, kalau kamu masuk Islam, saya ajari kamu dua kalimat yang berguna." Akhirnya diajari. Ini sababul apa? Wurud. Jadi hadis itu ada yang sababiyah, ada yang ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu tanpa sebab. Sababiyah itu yang ada sebabnya. Ini termasuk yang apa? Sababiyah, ada sababul wurudnya. Derajat hadisnya apa? Kata Imam Nawawi, kata Turmudi, hadisun hasan. Tapi kita lihat di sini, Imam Turmudi tidak mengatakan hadis hasan, tapi mengatakan hadza hadisun gharibun. Dan Syekh Albani mengatakan hadza hadisun dhaifun. Maka perkataan Imam Nawawi bahwa Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan ini perlu dicari lagi. Kita tidak boleh mengatakan Imam Nawawi salah. Ya. Kenapa? Naskah Sunan Tirmidzi itu macam-macam, banyak sekali. Ada naskah sana, ada naskah sini, ada naskah ini. Manuskrip naskah kuno dulu, karena berbeda-beda, maka bisa jadi naskah yang kita pakai sekarang berbeda dengan naskah yang dulu dipakai oleh Imam Nawawi. Sehingga perkataan Imam Nawawi, hadza haditsun hasan, bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak. Saya di rumah saya punya kitab Sunan Tirmidzi. Ketika saya lihat di sini haditsun hasan, saya heran. Seingat saya ini hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Nah, maka saya cari di kitab Sunan Tirmidzi saya. Ternyata hasilnya sama dengan yang di Syamilah. Dia mengatakan hadza haditsun gharib. Bukan hadis yang sahih. Kenapa hadisnya dhaif? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani. Nah, di kitab Sunan Tirmidzi yang saya miliki ada penjelasan. Wa kharrajahul Tirmidzi fil Ilalil Kabir. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Ilal Kabir. Berarti hadis ini memiliki apa? Illah. Illah itu apa? Cacat yang menyebabkan hadisnya dhaif. Berarti hadis ini sebenarnya dhaif karena ada illahnya. Tapi ketika kita mengikuti ya naskah yang dipakai oleh Imam Nawawi bahwa hadis ini hasan menurut Imam Tirmidzi, ya nggak ada masalah. Dan saya temukan guru-guru saya dari Saudi itu mereka sering menyampaikan hadis ini tanpa mengatakan hadis ini dhaif. Jadi kasusnya Husain masuk Islam tadi, nah itu sering disampaikan di majelis-majelis ilmu. Tidak hanya satu kali saya dengarkan itu dari para masyayikh, tetapi mereka tidak menyebutkan hadis ini apa. Ya bagus, ceritanya bagus ya. 1488. Wa an Abil Fadlil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala
Qultu ya Rasulullah, allimni syai'an. Ajari saya sesuatu. As'aluhullah ta'ala, yang saya akan minta kepada Allah ta'ala dengannya. Qala, beliau bersabda, Salullahal afiyah. Mintalah kepada Allah sejahtera. Famakathu ayyaman, maka saya tinggal beberapa hari. Thumma ji'tu, kemudian saya datang lagi. Thumma ji'tu, kemudian saya datang. Fakultu, maka saya mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullahu ta'ala. Ajari saya sesuatu yang saya akan minta kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fiik. Qala li, dia mengatakan kepada saya, Ya Abbas, wahai Abbas, Ya amma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wahai paman Rasulullah, sallallahu, mintalah kepada Allah al-afiyah, sejahtera, fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Kita minta kepada Allah, nas'alullah al-afiyah fid dunya wal akhirah, nas'alullah al-afiyah fid dunya wal akhirah, nas'alullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Amin. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini menunjukkan pentingnya berdoa minta afiat. Karena doa ini diajarkan oleh Nabi kepada pamannya, bukan orang biasa atau orang dekat dengan Nabi. Maka pasti doanya doa penting. Kemudian dia minta doa itu berkali-kali, Nabi tidak mengubah. Kamu minta afiat, minta afiat, minta afiat. Berarti penting. Apa definisi afiat? Afiat itu adalah as-salamah minal makruh. Selamat dari segala yang tidak disukai, itu namanya afiat. Ada COVID, kamu nggak kena COVID, ini afiat. Ada virus, kamu nggak kena virus, ini afiat. Afiat ada dua macam, ada afiat dalam hal agama, ada hal afiat dalam hal dunia. Masalah COVID tadi berarti termasuk apa? Dunia. Apa contohnya afiat dalam hal agama? Kamu nggak masuk kelompok-kelompok sesat. Misalnya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, ini kelompok-kelompok sesat. Kalau masuk di situ itu berarti kamu nggak dapat afiat. Makanya di sini dibagi oleh Nabi, afiat itu ada fid dunya wal akhirah. Afiat dunia sudah dijelaskan, afiat akhirat itu tadi afiat yang berkaitan dengan agama. Karena yang berkaitan dengan agama itu sampai ke akhirat masih berlanjut terus. Na'udzubillah min syarri dzalik, kalau tidak mendapatkan afiat di akhirat. Kemudian perkataan Nabi kepada pamannya, wahai Abbas, ini jangan dijadikan dalil berarti boleh panggil paman kita dengan menjangkar namanya. Kenapa? Adatun Arabiyah. Ini adatnya orang Arab zaman dulu. Sehingga kalau engkau memanggil pamanmu langsung namanya berdasarkan hadis ini, salah menerapkan hadis. Sama dengan antum wajibkan seluruh orang kaum muslimin untuk pakai sorban. Kenapa? Nabi pakai sorban, maka semuanya harus pakai sorban. Salah. Sorban itu adatun Arabiyah. Adatnya orang Arab pakai sorban. Kenapa? Karena di Arab itu panas, sehingga mereka pakai sorban untuk menjaga dari panas. Jadi Nabi pakai sorban, Abu Jahal juga pakai sorban. Nah, kalau mengatakan sorban sunnah Nabi, perlu ditinjau ulang. Ini bukan menyalahkan orang yang bersorban, bukan. Kalau ada orang yang bersorban, tujuannya apa? Saya cinta sama Nabi, saya pengen persis Nabi, dapat pahala. Bukan karena sorbannya sendiri, tapi karena apa? Cintanya. Kalau sorbannya sendiri, maka itu adatun Arabiyah. Kemudian di sini, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah. Kenapa beliau memanggil wahai pamanku? Ini untuk memuliakan. Karena paman itu derajatnya sama dengan bapak. Mari kita tampilkan dalilnya. Sinwu abihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ammar rajul, sesungguhnya paman seseorang adalah sinwu abihi, ay mithlu abihi, semisal bapaknya sendiri. Hadis riwayat Tabarani.
Jadi kenapa Nabi mengatakan wahai pamanku? Seolah-olah beliau mengatakan engkau itu bapakku sendiri. Maka saya ngasih engkau doa ini bukan doa yang main-main ini. Ini doa yang saya berikan kepada orang yang paling kucintai yaitu bapakku. Engkau bapakku sendiri. Ini untuk meyakinkan kepada Abbas bahwa ini doa penting meskipun hanya pendek tapi sangat-sangat penting karena mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat. Mencakup segala kebaikan dunia dan agama. Antum lulus dari NDM kemudian melamar seorang akhwat tidak diterima. Nah, itu makruh atau tidak itu? Makruh. Maka minta afiat. Begitu ngelamar langsung ahlan wa sahlan. Langsung sekarang saja akadnya. Wah, datang lamar langsung akad, langsung masuk kamar. Masuk kamar sholat malam maksudnya. Wah, antum itu. Jangan Victor Jordan pikiran kotor jorok jidan. Baik, kita lanjutkan. 1489. Wa an Syahr bin Hausyabin qala qultu saya berkata li Ummi Salamah kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya kaum mukminin, makana apakah aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terbanyaknya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana indak, jika beliau berada padamu. Jadi Nabi itu kan seringnya keliling sama istrinya. Ya. Jadi orang poligami harus adil, keliling satu-satu semalam, 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 semalam. Nah, ditanya oleh Syahr, kalau sedang di rumahmu apa doa terbanyak? Qalat, beliau mengatakan, kana adalah aktsaru du'ai, paling banyaknya doa Nabi naqra, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kok 3 kali ya? Karena Nabi banyak melakukannya. Nah, minimal jamaah adalah 3. Nah, kita baca 3 kali. Ya wahai muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Setelah Ummu Salamah mendengar Nabi sering baca ini, Ummu Salamah tidak diam, tapi dia bertanya, ya Rasulullah, engkau berada di rumahku, doa paling sering engkau baca ini. Kenapa? Maka kata Nabi, hati manusia itu di antara 2 jarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membolak-balikkannya sekehendak Allah. Ini saya mempraktekkan begini bukan berarti jari Allah kayak begini, bukan. Allah punya jari, tetapi jarinya Allah bukan anggota tubuh seperti kita punya jari. Manusia punya jari itu adalah anggota tubuh. Kalau Allah punya jari, itu bukan anggota tubuh. Karena kalau kita katakan jari Allah adalah anggota tubuh, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Nah, tapi untuk membandingkan saja ya. Betapa mudahnya kalau engkau taruh barang di antara 2 jari, betapa mudahnya berbolak-balik. Ini ke kanan ke kiri nggak usah nunggu berapa detik, udah langsung bolak-balik. Nah, maksudnya mudahnya hati berbolak-balik seperti itu. Pagi kok semangat, tiba-tiba siang sudah nggak semangat. Apalagi malam sudah malas, sudah nggak melakukan apa-apa. Paginya dapat nasihat dari Ustadz, kok semangat nih. Begitu siang kemudian ngobrol-ngobrol, udah semangatnya punah. Malam sudah tidur, udah nggak ingat lagi nasihat tadi. Nah, itu muqallibal qulub. Dari doa ini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, disunnahkan sebelum kita berdoa, kita panggil dengan nama Allah. Ya muqallibal qulub. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Surat apa itu? Surat Al-Isra. Bukan. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki al-asma, nama-nama al-husna yang terbaik. Fad'uuhu biha, maka doalah Allah Subhanahu wa taala dengannya. Surat Al-A'raf ayat 180. Adapun surat Al-Isra ayat 110,
Qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang kedua, hadis ini, doa ini menunjukkan pentingnya qalb, hati. Ada dua anggota tubuh pada manusia yang paling penting, hati sama lisan. Bedanya apa? Hati itu batin, lisan itu zahir. Dan dua hal ini, lisan sama hati, disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis. Yang hadis ini jadi pedoman saya kasih nama anak saya yang pertama. Nama anak saya pertama Taki Naki. Diambil dari mana? At-taqiyun naqiyul ladzi la itsma fih. Rasulullah bersabda, khairun nasi, sebaik-baik manusia, dzul qalbil mahmum, yang punya hati yang bersih. Wal lisanis shadiq, dan lisan yang jujur. Nabi gabungkan dua. Hatinya bersih, lisannya jujur. Ini dua anggota inti. Kalau lisannya lurus, semua anggotanya lurus. Kalau hatinya lurus, semua anggotanya lurus. Maka ditanya, wahai Rasulullah, qalbul mahmum itu apa? Beliau mengatakan, at-taqiyyun qi. Hati yang takwa, hati yang jernih. Alladzi la itsma fi, di dalamnya enggak ada dosa. Wala baghya, tidak ada zalim. Wala hasada, tidak ada iri. Dari dosa, zalim, iri, semuanya disingkirkan oleh Allah. Dan Rasulullah sudah mengajari kita supaya penyakit-penyakit hati lenyap dari kita. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum bima yudhibur wa haras sadr. Mau saya kasih tahu amal yang menyelamatkan penyakit hati? Saumu thalathata ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Kamu pengen hatimu bersih? Disekrin oleh Allah Subhanahu wa taala, jernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasalah 3 hari tiap bulan. Apakah harus ayamul bid? Nah, bebas. Pokoknya 3 hari. Tanggal 1, 11, 21. Tanggal 10, 20, 30. Atau berapapun bebas. Pertanyaan, di sini adalah doa terbanyak Nabi. Dalam hadis yang lain, Anas bin Malik mengatakan, kana aktsaru du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah doa yang paling sering dibaca Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan hadisnya muttafaq alaih. Bertentangan atau tidak? Bagaimana cara mengkompromikan? Apa? Jadi ini doa Nabi yang didengar oleh siapa? Musalamah. Kalau tadi doa Nabi yang didengar oleh Anas bin Malik. Nah, beda nih. Jadi kalau Anas bin Malik paling sering dengar ini. Kalau Musalamah paling sering dengar yang itu tadi. Jadi sama-sama benarnya. Doa Syekh bin Bas paling sering adalah Allahumma aslih qalbi. Ya Allah, perbaiki hati saya. Pertanyaan, apa dasarnya Syekh bin Bas memperbanyak doa ini? Wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi doanya Syekh bin Bas ini sama sekali tidak bertentangan dengan sunnah Nabi ya muqallibun. Mirip ya, sama aja sebenarnya ya. Intinya sebenarnya sama. 1490. Wan Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Abu Darda tadi julukannya siapa? Hakimul Ummah. Orang yang paling bijaksana dari kalangan umat ini. Saya cari dalilnya ya. Hakimu ummati atau hakimu. Nah, ini. Hakimu ummati. Orang yang bijaksana di antara umatku adalah Uwaimir. Siapa Uwaimir? Abu Darda. Tapi hadisnya memang mursal, derajatnya berarti dhaif. Tapi meskipun demikian, julukan
Al-Hakim untuk Abu Darda ini sudah populer. Dari Abu Darda Hakimul Ummah, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana adalah min du'ai Dawud sallallahu alaihi wasallam, masuk doanya Nabi Daud. Naqra Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya minta padamu, hubbaka, cintamu. Hubbaka bisa diartikan dua. Apa saja? Cinta kepadamu atau dicintai oleh. Paham? Cinta kepadamu berarti siapa yang cinta? Kita. Dicintai berarti siapa yang cinta? Allah. Dan ini dua hal ini saling berkaitan. Tidak akan kita dicintai oleh Allah kecuali kita cinta juga kepada Allah. Mau dicintai oleh Allah tapi nggak cinta sama Allah, nggak mungkin. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikuti saya, Allah akan mencintai kalian. Maka supaya dicintai oleh Allah, gimana caranya? Cintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Fattabi'uni, ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jawaban kita kenapa kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa kamu pelajari Riyadhus Shalihin? Karena ini hadis-hadis Nabi. Supaya kita bisa ngikutin Nabi. Karena kalau ngikutin Nabi berarti cinta sama Allah, dicintai oleh Allah. Maka hubbaka ini bisa diartikan cinta kepadamu, saya minta. Dan saya juga minta engkau cinta kepadaku. Wa hubba, dan mencintai may yuhibbuk, orang-orang yang engkau cintai. Orang yang mencintai engkau. Ini juga bisa diartikan dua. Hubba, mencintai atau dicintai. Wal amala, dan amalan alladzi yang yuballighuni, menyampaikan saya hubbaka, kepada cintamu. Amal yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Amal apa itu? Satu, amal-amal wajib. Yang kedua, memperbanyak amal sunnah. Apa dalilnya? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hadis yang diriwayatkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai akhirnya saya mencintai dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berarti amalan yang menyampaikan kepada cintamu adalah satu, amal wajib. Yang kedua, memperbanyak amal sunnah. Allahumma ya Allah, ij'al hubbaka, jadikanlah cinta kepadamu, ahabba ilayya, lebih saya cintai, min nafsi, daripada diriku sendiri, wa ahli, dan keluargaku, wa minal ma'il barid, dan dari air dingin. Kenapa disebutkan air dingin? Orang-orang Arab hidup di padang pasir yang panas dan tandus. Maka yang paling mereka sukai adalah air dingin. Maka cocok dengan doa yang dibaca oleh Nabi di sini. Tapi meskipun kita berada di Indonesia, banyak air dingin, tetap saja doa ini disunnahkan untuk kita baca. 1491. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alidhu, lazimilah, biyadal jalali wal ikram, dengan membaca wahai zat yang memiliki jalal, keagungan, wal ikram, kemuliaan. Hadis riwayat Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Nasai dari riwayat Rabi'ah bin Amir as-Sahabi. Kata Imam Hakim, haditsun sahihul isnad, sanadnya sahih. Alidhu itu adalah bikasril lam, lamnya dikasrah, wa tasdidid dha al-mu'jamah, bertitik satu. Kalau tanpa titik apa? Muhmalah. Maknahu, maksudnya adalah ilzamu, lazimi hadhihi da'wah, doa ini, wa aktsiru minha, perbanyak doa ini. Jadi maksudnya kalau kita berdoa,
maka perbanyaklah mengucapkan ya dal jalali wal ikram. Misalnya, antum habis sholat doa. Nah, di antara doa-doa yang kamu baca, sisipi dengan ya dal jalali wal ikram. Boleh di awalnya, boleh di tengahnya, boleh di akhirnya. Baik, sekarang kita praktekkan Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma ya dal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma ya dal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma ya dal jalali wal ikram. Antum kan punya doa pagi, punya doa sore, ya kan? Punya doa habis sholat, punya doa sebelum tidur. Nah, itu ditambah ya dal jalali wal ikram. Gak ada masalah. Kenapa? Diperintah oleh Nabi. Alidhu biyadal jalali wal ikram. Orang Jawa doa kepada Allah mengatakan duh Gusti, duh Pangeran. Apa hukumnya? Duh Gusti, duh Pangeran. Hah? Apa hukumnya? Saya tampilkan dari kitab Nadratun Naim. Nadratun Naim. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi. Qala al-Imam Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, akrahu lirrajul, saya tidak suka seseorang ayyakula fi du'aih, mengatakan dalam doanya ya sayyidi, ya sayyidi, ya Hannan, ya Hannan. Kenapa? Hannan tidak ada dalilnya termasuk dari Asmaul Husna. Memang Allah itu sifatnya Hannan, tetapi tidak ada satupun dalil menunjukkan bahwa Allah itu namanya. Lo kan ada itu hadis ya Hanan, ya Manan, hadis dhaif, nggak bisa dijadikan dalil. Ya Sayyidi, ini kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, duh Gusti, duh Pangeran, nggak usah doa kayak. Walakin akan tetapi kata Imam Malik, yad'u bima da'at bihil anbiya, berdoa dengan doa yang dibaca para nabi, Rabbana, Rabbana, atau Rabbi, seperti tadi, Rabbi zidni ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana. Nggak ada sayyidi. Allah itu sayyid betul, Allah itu hanan betul, tapi mana dalil bahwasanya Allah dipanggil dengan hanan? Mana dalil? Nggak ada dalil yang sahih. Nah, maka Imam Malik ini sangat keras sekali memang. Jadi seringkali itu beliau berfatwa ini salah, ini salah, ini bid'ah, ini bid'ah. Kenapa? Beliau pokoknya menerapkan turun-temurun yang sumbernya dari Rasulullah SAW. Karena beliau tinggalnya di Madinah, sehingga kakek-kakeknya itu urut runtutannya itu belajar kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa yang tidak dia kenal di Madinah, dia anggap itu bid'ah, jangan dilakukan. Ada tamu dari luar Madinah, datang ke Madinah bawa sajadah. Kemudian sholat di Masjid Nabawi, gelar sajadah. Semua orang di situ nggak ada gelar sajadah. Begitu sholat selesai, Imam Malik melirik sajadah, pasang. Apakah Nabi pernah masang sajadah seperti ini di masjid? Maka diingkari oleh Imam Malik. Padahal yang datang itu siapa? Ulama besar, Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Mahdi. Nah, maka Ibnu Mahdi mengatakan, wahai Imam Malik, besok lagi nggak saya lakukan. Meskipun tidak bisa kita katakan gelar sajadah bid'ah, tapi mana lebih utama, gelar sajadah atau tidak? Nggak usah gelar. Kalau di masjid sudah ada karpet, ya sudah cukup dengan karpet. Kalau di masjid tidak ada karpet, maka kalau tidak kedinginan, ya nggak perlu sajadah. Karena semua yang lainnya juga nggak pakai sajadah. Ngapain kamu sendiri pakai sajadah? Dan sajadah itu seringkali bikin susah. Sajadahnya agak lebar, berdirinya sedikit. Sehingga dia berdiri sedikit masih ada sisa sajadah. Ada orang mau berdiri di situ pekewo, akhirnya tidak rapat kakinya. Nah, ini mengganggu. Okay. Maka kalau saya punya pabrik sajadah, insya Allah saya buat kecil-kecil pas dua kaki, yaitu satu orang, pas satu orang. Nggak perlu gede-gede supaya tidak ada soft yang tidak rapat. Jadi kalau saya punya pabrik sajadah, ini nggak punya ini. 1492. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala da'a, telah berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Berdoa katsir dengan doa banyak, lam nahfal yang kami tidak hafal minhu darinya syai'an sedikit pun. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Para ulama mengatakan al-kalamul katsir yumsi akhiruhu awwalahu. Perkataan yang terlalu panjang bagian akhirnya menyebabkan lupa terhadap bagian awal. Khutbah Jumat 30 menit. Antum ditanya isinya apa tadi? Apa ya? Pokoknya terakhirnya alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum. Terakhirnya yang teringat. Awalnya lupa sudah. Qulna kami mengatakan ya Rasulullah da'auta bidu'ain katsir lam nahfaz minhu syai'a. Faqala ala adullukum, mau saya tunjukkan kalian ala ma yajma'u dzalika kulluh, atas sesuatu yang mengumpulkan itu semua. Taqul, engkau ucapkan Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini doa menggabungkan masalah dan isti'adah. Masalahnya Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya minta padamu, min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka, dari sebagian kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isti'adahnya adalah wa a'udzubika, berlindung padamu, min syarri masta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dari keburukan yang Nabi berlindung darinya. Wa antal musta'an, engkau zat yang dimintai tolong, wa 'alaikal balagh, engkaulah yang menyampaikan, wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya yaitu untuk apa? Meninggalkan maksiat. Dan tidak ada kekuatan yaitu untuk apa? Melakukan ketaatan. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kalau mendengar hayya 'alas shalah, kita disunahkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Karena kita tidak mampu untuk datang ke masjid kecuali dengan taufik dari Allah. Kita nggak mampu untuk melakukan sholat jamaah di masjid kecuali dengan taufik dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu maknanya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Jadi doa yang jawami, yang ringkas padat, salah satunya adalah ini. Minta semua kebaikan yang pernah diminta Nabi. Berlindung dari semua keburukan yang pernah Nabi berlindung darinya. Selesai masalah. Terakhir, 1493. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana adalah min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli itham wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Doa apa ini? Mas'al. Allahumma ya Allah, ini as'aluka, saya minta padamu mujibati rahmatik, perkara-perkara yang menyebabkan pasti mendapatkan rahmat. Apa contohnya? Perkara yang menyebabkan Allah pasti merahmati kita. Irhamu turham. Rahmatilah orang lain, Allah akan juga merahmati kita. Jadi ada teman kita yang sakit, dibantu supaya dia bisa dapat obat. Irham turham. Wa azaima maghfiratik, dan perkara-perkara yang mengharuskan kita mendapatkan ampunan Allah. Perkara-perkara yang menyebabkan kita pasti dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Salat jamaah diampuni oleh Allah, wudu diampuni oleh Allah. Wassalamata, dan selamat min kulli itsmin, dari setiap dosa. Jadi yang bisa memberikan selamat dari dosa siapa? Allah. Dan itu sering kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau Allah tidak kasih kita selamat, enggak akan kita bisa selamat dari dosa. Wal ghanimah, dan mendapatkan ghanimah min kulli bir, dari setiap kebaikan. Jadi tidak ada satu kebaikan pun kecuali Allah berikan kita kesempatan untuk melakukannya.
wal fauza bil jannah, dan beruntung mendapatkan surga, wan najata minan nar, dan selamat dari api neraka. Inilah makna al fauzul azim yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutnya dengan beberapa sebutan. Kadang-kadang al fauzul azim, kadang-kadang al fauzul kabir, kadang-kadang al fauzul mubin. Wa dzalikal fawzul azim, wa dzalikal fawzul mubin. Kalau azim contohnya pada surat An-Nisa. Kalau mubin contohnya pada surat Al-An'am. Kalau Al-Kabir contohnya pada surat Al-Buruj. Dzalikal fawzul kabir. Semuanya sama. Azim, kabir, mubin. Maksudnya apa? Surga. Dalilnya ini. Wal fauza bil jannati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Abdullah, dan dia mengatakan haditsun sahihun ala syarti Muslim. Kalau antum perhatikan, banyak ahli hadis yang namanya itu adalah Abu Abdullah. Imam Bukhari, siapa kunyahnya? Abu Abdullah. Imam Ahmad, siapa kunyahnya? Abu Abdullah. Imam Hakim, Abu Abdullah. Syekh Muqbil, Abu Abdurrahman, kalau Syekh Muqbil. Dan lain-lagi banyak sekali para ulama yang kunyahnya Abu Abdullah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibicarakan, betul dari Allah. Kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim wa lakum. Insyaallah besok kita lanjutkan bab baru, bab fadilah berdoa ketika tidak diketahui oleh orang yang kita doakan untuknya.